Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa Rabu Teduh dalam berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk boleh lebih dekat lagi kepada Tuhan. Biarlah semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan kita ada saat ini. Bapa kami yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami bangun saat ini Tuhan, kami percaya kami bangun dengan kekuatan daripada-Mu. Hari ini kami percaya kami akan lebih lagi mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau terus tunjukkan jalan-jalan-Mu bagi kami. Dan kami juga memiliki kerinduan untuk memiliki iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan membuka firman Tuhan Bapak Ibu Saudara di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14 hingga ke-16. Ibrani pasal 4 ayat 14 berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat ini berkata, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ketika kita memperingati kasih pengorbanan daripada Yesus pada Jumat Agung, dan kita memperingati kemenangannya pada Paskah Minggu, saudara yang kasih Tuhan, kita selalu ingat bahwa kita menerima anugerah yang besar daripada Tuhan. Kalau bukan Tuhan, maka kita tidak bisa ada sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini menceritakan tentang seseorang yang senang berpetualang. Dan karena dia sering berpetualang, maka seringkali dia melakukan petualangan itu sendiri saja, tanpa ada teman yang menemani dia. Suatu ketika dia ingin naik ke puncak gunung, dan ketika dia sampai di kantor pengelola daripada gunung atau hutan itu, dia melaporkan diri. Dan petugas yang ada bertanya, berapa orang yang akan pergi berangkat bersama dengan pria ini? Dan pria ini mengatakan, hanya saya seorang diri. Penjaga itu mengatakan, wow, kenapa sendiri? Bukankah lebih baik kalau ada teman? Karena kalau nanti tiba-tiba ada satu kecelakaan atau mungkin ada satu hal, mungkin yang satu bisa menolong kepada yang lain. Tetapi dengan bangganya, pria ini berkata, jangan khawatir, saya sudah sering pergi kemana-mana dan saya selalu sendiri dan selalu aman. Saya memiliki keterampilan untuk mengatasi setiap persoalan atau kesulitan yang dihadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum saya melanjutkan, ini menjadi satu pembelajaran bagi kita. Seringkali kita merasa kita cukup dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Karena mungkin dari pengalaman, dari kehidupan, kita bisa melewati masalah demi masalah. Tetapi sesungguhnya bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Dan jangan pernah merasa seolah-olah bahwa kita mampu untuk mengatasi segalanya dengan kekuatan kita sendiri.
Saya lanjutkan cerita ini. Bapak Ibu Saudara, ketika pria ini berjalan, dia berjanji dalam 3 hari dia akan turun, dia akan kembali dari puncak gunung itu. Dan dia mengatakan dia pasti akan baik-baik saja. Dan tibalah waktunya, hari pertama dia berjalan dengan begitu sukacita. Dan memang semua berjalan dengan lancar. Ada kesulitan, ada tantangan dalam perjalanan, mendaki bukit yang terjal, licin, semua dapat dia lalui dan dia bisa melewati itu semua. Tapi satu ketika hari yang kedua, dia berjumpa dengan si raja hutan, yaitu harimau. Tentunya harimau ini dalam keadaan kelaparan, harimau yang ganas, yang ingin menerkam si pria ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Pria ini terkejut dan dia melangkah mundur. Dan saat dia melangkah mundur, dia lupa bahwa di belakangnya ada jurang. Dan apa akibatnya Bapak Ibu? Dia jatuh. Dia jatuh ke dalam jurang yang cukup dalam. Memang dia tidak jadi diterkam oleh harimau itu. Tetapi sekarang posisinya dia terluka. Dia terjepit, kakinya sakit dan kakinya terikat oleh bebatuan yang ada. Sehingga dia tergantung di bagian tebing itu. Dia coba berteriak, dia coba meminta tolong. Tetapi tidak ada orang yang ada di sekitar orang ini. Hari yang ketiga, dia lewati, dia masih berusaha, tetapi tubuhnya semakin melemah. Hari yang keempat, dia kembali ingat pesan daripada penjaga gunung itu, memang lebih baik kalau dilakukan bersama-sama. Tetapi semua sudah terlambat. Dia hanya menantikan waktu apakah dia akan ditolong atau tidak ada yang menolong, yang artinya maut akan menjemput dia. Tetapi di kaki gunung, petugas yang mencatat kepergian pria ini menghitung hari. Dia menunggu hari demi hari dengan penuh kekhawatiran. Jangan sampai terjadi apa-apa terhadap pria pendaki gunung ini. Dan benarlah ketika hari ketiga pria itu tidak kembali, maka hari keempat dilakukan usaha untuk pencarian dan pertolongan. Dikirimlah petugas yang memang ahli untuk menemukan tempat-tempat yang rawan. Dan akhirnya bersyukur pria itu berhasil ditemukan di sebuah tebing yang cukup dalam dan akhirnya bisa diselamatkan. Saudara yang dikasih Tuhan, dari peristiwa ini kita belajar bahwa sehebat atau sekuat apapun kita, seringkali mungkin kita bisa mengalami yang namanya masalah atau kejatuhan. Dan disinilah kita melihat hebatnya iman Kristen. Kristus, dia datang ke dunia, dia merasakan kelemahan kita, dia menggantikan hukuman kita, dia menjadi penebus dosa kita. Karena dia mau merasakan apa yang kita alami. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan begitu khawatir akan masa depan kita, sehingga ia mau mengaruniakan anaknya. Kita diumpamakan seperti pria pendaki yang dalam keadaan terluka, yang tidak memiliki harapan untuk hidup, yang hanya menunggu datangnya maut menjemput karena tidak ada apa-apa lagi yang dapat diperbuat. Tidak bisa menolong diri sendiri lagi, tidak bisa berdiri dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi ada penolong, ada juru selamat yang diutus oleh Bapa di surga, Yesus Kristus namanya. Dan akhirnya penolong itulah yang mengangkat pria itu. Yesus Kristuslah yang bisa mengampuni dosa saya dan saudara. Disinilah hebatnya daripada iman Kristen, bahwa bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mencari kita. Disinilah hebatnya iman Kristen kita kepada Tuhan, karena kita diselamatkan bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang mau turun ke dunia, karena Tuhan yang mau menjemput kita. Saya berharap buat Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya dan mengasihi Tuhan, semakin lama kita harus semakin kuat, semakin teguh di dalam iman kepada Tuhan. Masalah sering kali terjadi, tetapi tetaplah percaya, nantikanlah
pertolongan daripada Tuhan. Tuhan selalu siap untuk menolong kita. Puji Tuhan, mari kita angkat pujian kita pada hari ini. Haleluya. Mari nyatakan imanmu yang mengatakan Yesus adalah kebenaran yang menyelamatkan kita. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Sekali lagi, Yesus, kau kebenaran. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Mari nyatakan kita perlu anugerah Tuhan. Haleluya. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Mari nyatakan janji kita kepada Tuhan. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama hari ini. Serahkanlah hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena walaupun mungkin kita bisa menjaga kehidupan kita dengan hikmat yang Tuhan berikan bagi kita, tetapi semua itu ada batasnya. Jangan sampai kehidupan kita atau anggota tubuh kita akhirnya menjadi lemah dan jatuh. Mungkin kita berpikir semua akan baik-baik, seperti cerita yang tadi kita sudah terima bersama-sama. Mungkin kita merasa kita mampu, mungkin kita merasa kita bisa melindungi diri kita. Tetapi ada kalanya, ada ancaman, si jahat coba menyerang dalam kehidupan kita.
dan bisa membuat hidup kita tergelincir dan kita jatuh dalam kelemahan. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan kita masih mau menerima kita. Hari ini kita kuatkan dan teguhkan iman kita untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan, untuk selalu mengandalkan kepada Tuhan. Kalaupun kita jatuh, kalaupun kita dalam keadaan yang lemah, tetaplah berharap bahwa pertolongan itu pasti ada. Jangan menyerah kepada keadaan, sesukar, sesulit apapun, bahkan hal yang mustahil sekalipun, tetaplah percaya kepada Tuhan. Kita harus memiliki iman yang teguh. Seperti firman Tuhan yang berkata bahwa baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Yesus adalah kebenaran kita. Yesus adalah keselamatan kita. Yesus adalah jalan kehidupan kita sekarang dan yang akan datang. Terpujilah nama Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap. Dari hati kami menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersuka cita. Selama ku hidup, amin, ku hidup bagimu, mataku tetap. Mari arahkan mata kita memandang kepada Tuhan, percaya. Ya Tuhan, terima kasih. Kan ku dari kasih-Mu. Sekali lagi, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa menjauhkan. Dunia tak bisa menjauhkan. Sekali lagi, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lepas menyembah, memuji, haleluya. Ini yang kami percaya, ini yang kami minta, agar kami boleh tetap bersama-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Haleluya, 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 oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Benar Tuhan, dengan mata dan hati kami menjadi kuat. Tetapi dengan mata dan hati kami juga kami harus waspada. Karena kalau kami tidak berjaga-jaga,
semua itu dapat membuat kami menjadi goyah di dalam percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan hati kami serahkan mata kami Tuhan, yang selalu memandang hanya kepada Tuhan, yang selalu memandang kepada firman-Mu ya Tuhan, yang selalu memandang pada jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Sehingga walaupun Tuhan, kami tidak mungkin bisa melihat apa yang kami alami ini membawa kami kepada arah yang baik, tapi kalau Tuhan yang memimpin kami, kalau Tuhan yang membawa kami, maka kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun lewat lembah yang gelap, sekalipun lewat lembah kekelaman sekalipun Tuhan, kami percaya Engkau adalah gembala kami yang baik Tuhan. Tongkat dan gadamu Tuhan selalu menjaga kami. Ya, haleluya. Bahkan kami bagaikan domba-domba yang hilang, yang dapat dicari dan ditemui oleh Tuhan, dikembalikan dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak pernah menganggap diri kami sudah baik atau sudah sesuai dengan kehendak-Mu, tapi kami terus berusaha untuk mengikuti segala kehendak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami persembahkan hidup kami, tubuh kami, mata yang tertuju kepadamu. Haleluya. Kita akan naikkan pujian yang mengatakan, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ya Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Pujian yang sangat indah. Biarlah pujian ini boleh berharga di hadapan Tuhan. Ketika kita bernyanyi, mataku tertuju padamu, bukan hanya kita mengatakan lewat pujian ini, tapi arahkanlah mata hatimu kepada Tuhan. Segenap hidupku kuserahkan padamu, kuserahkan padamu. Ini yang kami minta dalam doa kami Tuhan. Bimbing, bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan
aku masuk rencanamu. Bimbing aku masuk rencanamu, membesarkan kerajaanmu, untuk membesarkan kerajaanmu. Tuhan, dengarkan pujian kami, terimalah doa kami. Kami mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, ku mau selalu, ku mau selalu, ku mau selalu, ku mau selalu. Sekali lagi, ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus atas hidup kami. Engkaulah Mesias, Juru Selamat kami yang hidup bagi kami. Kami bersyukur Engkaulah penyelamat kami yang membawa kami Tuhan dari kehidupan kami yang lalu, memiliki harapan yang baik di dalam Engkau. Engkau yang sudah menebus segala dosa kami, Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Dan Tuhan, kalau kami hidup, kami harus hidup hanya bagi nama Tuhan. Kalau kami hidup, harus mengikuti kehendak-Mu. Kalau kami hidup, harus menyenangkan Engkau Tuhan. Pimpin selalu di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Bimbing kami Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan dalam perjalanan hidup ini bersama dengan Tuhan. Kami mau kehidupan kami memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang akan melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini Tuhan. Kami memberkati dengan berkat dan pertolongan Tuhan. Mereka bekerja diberkati Tuhan. Amin. Mereka sekolah, kuliah diberkati Tuhan. Amin. Setiap rumah tangga dilimpahi oleh rahmat, cinta kasih, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan yang melindungi keluar masuk kami, dijauhkan daripada segala kecelakaan dan mara bahaya. Tuhan melingkupi kehidupan kami sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan.